Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Banyak di antara teman-teman atau jamaah bertanya, Pak Ustadz, bagaimana ketika kita berkurban, ada panitia itu menjual kulit kurban, bahkan ada yang menjual kepala kurban, bahkan ada yang membayar jagal dengan kepala hewan kurban. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya akan kutip hadis riwayat Imam Al-Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak sah ibadah atau amaliyah kurban tersebut. Hadisnya sahih. Kulit bagian dari yang melekat pada hewan kurban. Kulitnya saja yang apabila orang menerima bagian kulit, mungkin dia tidak suka, itu pun dilarang untuk menjual. Apalagi kalau menjual bagian dari kepalanya, yang di kepala hewan kurban itu justru seperti sapi, banyak dagingnya yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau menjual kulit kurban itu dalam hadis ini menjadikan orang yang menunaikan kurban itu tidak diterima amal kurban, menjadi sembelihan biasa, kan itu eman. Lalu persoalannya apa? Maka kalau panjenengan mau berkurban seekor sapi atau kambing, kalau ingin bebas biaya, panjenengan sembelih sendiri, panjenengan olah sendiri, mulai melepaskan kulit dari badannya, mulai dari memotong kaki, melepaskan dagingnya, olah sendiri, sehingga tidak menjadikan bayaran bagi jagal. Maka kalau panjenengan menyerahkan ke panitia kurban, tanyakan berapa biaya jagalnya, panjenengan tambahi biaya untuk jagal. Selama ini memang ada beberapa panitia kurban menjual kulit daripada hewan kurbannya untuk menutupi bayar jagal, tukang jagal. Itu tidak diperkenankan. Yang kedua, kalau mengenai kulit, Pak Ustadz, siapa yang gelem nerima kulit angel, Pak Ustadz? Ya sudah, biar gampang, kulit itu dipotong-potong saja, satukan dengan pembagian daging, biar kulitnya dibagi, supaya panitia itu bebas, tidak kebebanan daripada kulit, dikemenain kulit. Memang ada yang membuat logika, sudahlah kulitnya bagian panitia saja, nanti oleh panitia dijual. Ada yang ngakalin begitu. Jadi kulitnya seolah-olah akan diberikan ke panitia, nanti oleh panitia dijual, setelah itu uangnya untuk nambahi bayar jagal atau dibagikan. Ini para ulama beda pendapat. Hal seperti itu pun tetap tidak boleh. Tapi
gitu kan? Ada tapi bila menjual kulit, bukan dijual, artinya gini, kalau ya jadi daging kulit itu diberikan kepada orang miskin, sudah menjadi haknya orang miskin mendapatkan bagian kulit, lalu oleh orang miskin itu kulitnya dijual, itu boleh, karena sudah miliknya orang miskin itu boleh. Tapi kalau orang kaya yang dapat kulit lalu oleh orang kaya ini dijual, tidak boleh, haram itu. Atau orang kaya dapat daging lalu dagingnya malah dijual, sama udah kaya masih jual daging lagi, itu tidak boleh. Jadi kalau orang itu memang orang berkebutuhan, hidupnya susah, dia mendapatkan bagian daripada daging kurban atau kulit kurban, dia boleh untuk menjualnya, uangnya dimanfaatkan untuk belanja sembako yang lain, bagian dia sendiri boleh. Itu dari para ulama. Lalu sekarang ini, maaf, tukang jagal itu aneh-aneh, termasuk panitia juga aneh. Jagal itu minta dibayar per ekornya katakan 600.000, tapi aku jaluk ekor, jaluk kepala, jaluk kaki, itu tidak boleh. Dia dapat bayar saja, selesai kontraknya. Tidak boleh sudah minta dibayar, jaluk kepala, nggak boleh. Dan tukang jagal itu tidak berhak mendapatkan bagian dari kurban. Artinya jangan jadi syarat, tapi panitia kalau mau ngasih boleh. Bukan ini untuk bagian jagal, sebagai jagal nggak boleh. Tapi kalau sebagai penerima sama hukumnya dengan yang lain, itu boleh. Jadi sudahlah sampean tak kasih uang segini, nanti tak kasih daging, itu nggak boleh. Seolah-olah mendapatkan daging kurban itu sebagai bayaran, itu nggak boleh. Jadi pembagiannya dari para ulama gini, daging kurban atau hewan kurban itu sepertiga untuk si kurban, sepertiga boleh untuk orang kaya atau orang yang mapan, sepertiga untuk orang miskin. Itu boleh kurban. Jadi kembali kepada hukum menjual kulit saja nggak boleh, apalagi menjual kepala. Saya sarankan kepada panitia kurban, cari pejagal yang ganteng. Yang ganteng maksudnya ini, saya pernah punya tukang jagal itu, buka kepala itu hanya berapa menit, nggak usah pakai bakar-bakar. Dia punya kapak khusus, buka kepala cepat, dan itu bisa dibagikan dagingnya. Subhanallah. Jadi satu ekor sapi itu hanya memakan waktu 15 menit, 20 menit paling lama, dan bahkan daging itu lepas dari tulang. Tapi saya juga kasihan, lama-lama kasihan. Tulang-tulang rangka itu loh bersih, nggak ada dagingnya. Padahal orang dapat ini iso ngesop kan, bikin sop. Nggak bisa gawe sayur sop, nggak bisa, kenapa? Bersih. Betul-betul daging itu dipisah dari tulang, sehingga dibagikan tuh tulang murni. Subhanallah. Ada dulu gitu. Nah ini jarang sekarang. Masih ada lah insya Allah para jagal yang baik, masih ada insya Allah. Cuma cari jagal yang bisa memecah kepala sehingga daging dari kepala bisa dibagikan, jangan dijual. Lalu ada beberapa masjid atau panitia yang membuat jatah. Misalkan ada 7 orang bergabung kurban seekor sapi. Lalu dia ngancam tiap orang 5 kilo. Jadi 7 kali 5 35 kilo kan, 7 orang. Iya kalau sapinya besar. Kalau sapinya kecil kurus, berapa jumlah daging sapi itu? Kalau masing-masing sudah ngancam 7 orang, per orangnya 5 kilo, sudah 35 kilo sendiri. Padahal dagingnya cuma 40 kilo.
Misalkan ya. Nah, jangan sampai. Jadi kalau ukurannya sepertiga, ya sepertiga dibagi 7 orang. Jadi sapi, satu ekor sapi, sepertiga bagian dari kurban sapi itu dibagikan kepada si kurbannya, itu punya hak, kan 7 orang. Ya sepertiganya berapa kilo, ya dibagi 7 orang itu. Nah, kalau dulu gampangannya ulama itu, yang kurban itu mendapatkan bagian paha yang depan sebelah kanan. Ya enggak tahu, yang paha yang paling besar yang mana kira-kira? Depan apa belakang? Saya tidak tahu. Nah, itu dikasihkan ke si pekurban. Tentu dibagi 7 orang kalau sapi, bukan untuk sendirian. Nah, para jamaah, jadi kita harus menjaga kemurnian daripada niat kurban. Hanya kalau kurbannya di kantor, maaf, itu campur. Maka panitia kurban pun harus selektif. Ini kurban beneran atau syiar kurban? Syiar kurban itu apa? Urunan. Karyawan urunan 200.000, 50.000, pokoknya dikumpulkan di satuan kerjanya, ento sapi. Itu bukan kurban, tapi sedekah. Di esensinya bukan kurban, sedekah. Namanya syiar kurban. Jadi kalau kurban itu ya seseorang meniatkan menyembelih hewan kurban, memang niatnya kurban untuk dirinya maupun untuk almarhumah yang sudah meninggal. Nah, yang niat kurban seperti itu atau kurban wajib. Contoh, kalau anak saya diterima kerjaannya di perusahaan ini, saya tahun ini akan kurban seekor sapi. Kurbannya wajib kurban. Yang namanya hewan yang dikurbankan tidak boleh ada bagian dari tubuhnya yang dijual, kecuali sudah menjadi penerima si mustahik, orang miskin dapat bagian, dia butuh makan yang lain atau butuh duit lalu dijual, itu haknya dia, boleh. Tapi kalau panitia yang jual, itu tidak boleh. Atau orang yang kurban yang jual, itu nggak boleh. Ini kembali kepada hukum menjual. Nah, kalau tadi syiar kurban, orang urunan, banyak orang dalam satuan kerja, misalkan ada 40 orang urunan, ada yang 50.000, ada yang 300.000, ada yang berapa, dapat seekor sapi. Nah, kalau ini mau menjual kulitnya tidak mengganggu kesahihan, sah atau tidak sah kurban, karena dia hanya syiar. Masalahnya tentang amanah. Minta izin ke yang rombongan tadi itu, Pak, ini dari kantor sampean, nanti kulitnya tak jual yo, oleh yo, terus nggak apa-apa, misalkan itu boleh, itu tidak termasuk ibadah daripada kurban, itu hanya syiar aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat Imam Ahmad, hadis ini memang kategori dhaif. Wala tabi'u luhumal hadi wal adahi faqulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Janganlah kamu menjual daging hadyu dan kurban, tetapi makanlah, sedekahkanlah, dan gunakanlah kesenangannya dengan kulitnya, namun jangan kamu menjualnya. Dari orang yang berkurban, dari panitia kurban dilarang menjual, kecuali orang yang miskin mendapatkan bagian daging atau kulit lalu dia menjualnya karena butuh beli beras, itu boleh. Tapi kalau orang yang kaya yang mampu, dilarang, ya. Imam Nawawi dalam mazhab kami Imam Asy-Syafi'i tidak boleh menjual kulit hadyu atau kurban dan tidak boleh menjual sesuatu dari bagian-bagiannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika seorang telah menetapkan binatang kurban, wolnya tidak boleh dicukur. Nah, ini jadi gini, saya niat kurban di tahun ini, maka mulai tanggal 1 saya nggak boleh cukur rambut, nggak boleh potong kuku.
Termasuk kalau hewan saya ini ternyata domba yang kulitnya tebal, tidak boleh kulitnya rambutnya dicukur. Jadi bisa berlaku kepada hewannya, bisa berlaku kepada orang yang niat kurbannya. Sebagaimana di sini Imam Asy-Syafi'i berkata, jika seorang telah menetapkan binatang kurbannya untuk dikurbankan, wolnya tidak boleh dicukur sampai pelaksanaan kurban. Termasuk orang, karena ada hadis yang lain, siapa yang berniat untuk berkurban, maka jangan memotong kukunya, memotong rambutnya. Nah, ini berkenaan kepada orang yang niat mau kurban. Itu hukumnya sunnah, bukan haram, sunnah. Supaya lebih afdol amalan daripada amalan kurbannya. Baik, hadirin, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, Pak. Gimana? Panitia mendapatkan bagian, tetap mendapatkan bagian. Iya, itu kebijaksanaan panitia. Jadi kalau misalkan orang-orang mendapatkan 1 kilo, katakanlah, ya panitia rada akeh titik lah, gitu ya. Mosok sing gawe capek, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, boleh panitia mendapatkan bagian, boleh. Karena hasil daripada sembelihan kurban ini bukan hanya untuk fakir miskin, orang kaya pun boleh, bahkan bukan hanya untuk orang Islam, non muslim pun boleh. Di kampung kan campur muslim non muslim, jadi WKF tidak apa-apa, sebagai dakwah. Hanya tadi itu, maka ada yang ngakalin, ya Allah, misalkan kulit sapi ini menjadi bagian daripada panitia, lalu oleh panitia didol kanggo nambahi bayar jagal, oleh apa enggak, itu kayak ngakalin. Tetap para ulama ada beda pendapat, ada yang tetap tidak boleh, wis gak usah diutik-utik. Nah, untuk bayar jagal bebankan kepada orang yang mau kurban. Sampai kurban sapi, nambahi untuk jagalnya sekian. Itu solusinya begitu. Supaya apa? Kita menghindar dari keraguan-raguan. Aku kurban sapi, tapi kulitnya didol. Siapa orang yang eman-emannya gak sah, kan? Itu ragu namanya. Dan mayuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Yang meyakinkan apa? Ya sudah, nambahi kanggo bayar jagal. Demikian. Ada lagi yang mau? Silakan. Ayo. Kalau sudah dijagal, maksudnya gini, memotongnya jangan sebelum sholat Id. Kalau dipotong sebelum sholat Id, itu namanya sembelihan biasa. Gugur itu kurbannya orang. Tapi kalau setelah sholat Id nyembelih 1 ekor kambing, nanti panitia sengaja yang 1 ekor itu untuk masak semua, gitu kan, dengan kesepakatan yang hadir semua ikut makan, gitu kan, atau minimal panitia, gitu. Boleh, itu boleh, asalkan sudah sholat Id. Yang tidak boleh itu sebelum sholat Id sudah disembelih duluan. Nah, ini sembelihan biasa, bukan kurban. Walaupun mungkin dari sisi peruntukan kurbannya, tentu legowo lah. Kan aku kurban kambing, kambingku didisi mari sholat Id, disembelih duluan, nanti aku makan. Nah, itu legowo orangnya. Jangan sampai ada kurbannya orang lain mempertanyakan, itu kambingku kok dipakai makan-makan gini. Ada orang kurang legowo. Mungkin kurang legowo itu juga karena kekurang pahaman daripada ilmunya. Dia taunya ya untuk dibagikan, padahal dalam bentuk sudah dimasak dan dibagikan juga. Hampir mirip dengan akikoh. Akikoh dibagikannya sudah matang. Itu harapannya begitu.
dikirim-kirim ke tetangga itu sudah matang, tapi naik kurban masih mentah. Jadi kalau dimasak duluan jadi matang. Jadi kalau sudah sholat id boleh. Hanya masalahnya kurban sampai di masak-masak ya. Mudah-mudahan orangnya legowo. Kita kan jaga perasaan, Pak. Jadi panitia itu harus cerdas menjaga perasaannya orang. Maka harus dikonsultasikan sebelumnya. Pak ngapunten, salah satu di antara kambing kurban ini nanti ada yang disembelih duluan setelah sholat untuk kita masak dan panitia beserta yang hadir bisa makan bersama. Oke, nggak apa-apa. Walaupun tidak ngomong itu sudah sah sebagai kurban. Hanya lebih baik lagi kalau legowo dibicarakan dengan siapa pemilik kambing yang akan disembelih duluan setelah sholat. Jangan sebelum sholat. Monggo ada lagi satu lagi kalau ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.